Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku semua, khususnya para penghobi audio Power Amp Rakitan. Berjumpa lagi dengan kami Lur dari Safaku Audio. Pada siang hari ini saya akan membuat sebuah eksperimen ya, bukan eksperimen ini. Jadi ini saya akan berbagi tentang ilmu lagi. Jadi ini saya membicara untuk power ampli kelas AB ya. Sebenarnya semuanya kelas ini untuk AB H ya kan. Jadi di sini kenapa power ampli ya kan saat di beban 8 ohm dia kok enggak mantepnya beban 4 ohm ya kan. Jadi kalau beban 8 ohm kok biasa aja ya kan, dan kalau di beban 4 ohm lebih jos lagi gitu ya. Dan kalau di beban 2 ohm kok lebih horek lagi. Alasannya apa? Jadi di sini saya akan berikan sebuah tutorial dan langsung praktek ini Lor. Ini udah saya lihatkan alat-alatnya ya kan, dan di sana ada osiloskop, tapi nanti mungkin susah untuk memperlihatkan dan nanti akan kita lihatkan aja saat kita beban ya kan. Nanti kita akan lihat sampai apa namanya tuh osiloskopnya di sini sampai ketemu klipnya Lur ya. Dan nanti yang main apanya kok bisa sampai jos itu kalau di beban di 2 ohm ya kan. Intinya beban 2 ohm ya kan, power ampli di beban 2 ohm lebih jos, lebih horek daripada beban 4 ohm, dan beban 4 ohm lebih mantap lagi daripada beban 8 ohm. Alasannya apa ya kan. Jadi di video saya ini nanti akan menjawab ya kan. Sebelum kita lanjutkan Lur ya kan, untuk tutorial ini jangan lupa untuk subscribe dan like ya kan, kiranya ada manfaatnya buat teman-temanku semua. Oke Lur, langsung aja kita ambil contoh ya kan. Ini saya ada apa namanya kertas, jadi kita ambil contoh. Jadi nanti biar teman-teman tahu semua. Jadi gini Lur. Nah, nanti kalau sudah kita contohkan di sini nanti langsung kita praktekkan gitu Lur. Nah, ini untuk prakteknya ya kan. Ini driver saya dengan final 4 set dengan trafo 5 ampere 52 volt AC dan ketemunya di DC-nya 75 volt DC ya kan. Ini untuk tegangan volt DC-nya, ini nanti untuk apa namanya itu volt RMS-nya, dan ini adalah ampere yang keluar dari power ini ya kan. Nanti akan kita coba tes di 8 ohm, di 4 ohm dan 2 ohm ya kan. Kira-kira mana yang penyebabnya kok bisa lebih jos lagi kalau di beban 2 ohm ya kan. Oke, sekarang kita uji dulu Lur. Nah, kita bikinkan gambaran ya kan, alasannya seperti apa. Jadi gini Lur, kita contoh saat sebuah ada power ini kita beban 8 ohm, contohin 8 ohm, 4 ohm, 2 ohm ya. Ini bentar, kita ambilkan ya kan alasannya. Jadi ini untuk trafonya kita ambil contohkan aja 20 ampere lah ya. 20 ampere 65 volt AC. Nah, 20 ampere 60 volt AC ini saat kita tes Lur tanpa beban, dia ibaratnya keluar 55 ya kan, 55 volt AC, 55 volt AC untuk out RMS-nya tanpa beban. Nah, saat kita beban di 8 ohm ya kan, saat kita beban di 8 ohm out RMS-nya ini contoh aja Lur ya. Nah, contoh nanti prakteknya di sini ya, biar teman-teman ini paham maksud saya gitu. Saat di beban 8 ohm dia keluar, kita ambil contoh aja 53 volt RMS ya kan, 53 volt dengan ampere kita ambil
6 ya kan, 6 ampere aja, 6 ampere. Nah, ini contohnya ya kan. Ini saat kita beban di 8 ohm. Nah, nanti saat kita beban lagi di 4 ohm, dia turun lagi lur, tidak 53 volt. Dia turun lagi di berapa ya? Kita ambil contoh di 48 ya kan. Kita ambil di 48 dengan ampere 10 ampere. Nah, terus saat kita beban lagi di 2 ohm, dia turun lagi lur. Nah, dia turun lagi, enggak 48. Kita ambil di 37 volt RMS ya kan, dengan ampere berapa? Kita ambil 10, di sini 17 ampere ya kan. Nah, jadi di sini lur, perbedaannya di sini. Perbedaannya. Jadi sebuah power ampli, kita ambil contohnya ya kan. Ini ibarat contohnya, nanti akan kita praktekkan. Trafo 20 ampere 65 volt AC, saat kita cek pakai osiloskop tanpa beban, dia keluar 55 volt AC. Ya kan? Saat dia dibeban di 8 ohm, ya kan, dia keluar 53 volt dengan ampere 6 ampere. Ya kan? Nah, ini kalau kita kalikan ya kan, berarti bentar lur, bentar saya oke lur, kita hitung ya. Nah, power ampli ini saat kita dibeban di 8 ohm ya kan, ketemunya 53 cara menghitung wattnya ya, dikali 6 ampere, ketemunya 318 watt. Nah, 318 watt. Jadi untuk power 20 ampere 65 volt AC saat dibeban 8 ohm ketemunya 318 watt ya. Ini contoh aja loh ya. Nanti prakteknya di sini ya. Sebagai gambaran seperti ini gitu. Nah, saat kita beban di 4 ohm ya kan, hitung lagi, ketemunya 48 dengan ampere 10. Kita kali 10. Nah, ketemunya 480 watt. Nah, sekarang kita ambil yang di 2 ohm. Nah, kita ambil di 2 ohm. Di 2 ohm ketemu 37 volt RMS dikali 17 ampere. Nah, ketemunya 629 watt. Nah, di sini lur. Sekarang bisa kira-kira teman-teman bisa menyimpulkan kan? Ya, ini di contoh ini. Kenapa beban 2 ohm kok lebih horeg daripada 4 ohm? Ya kan? Karena watt power ampli sampai lebih besar. Alasannya di situ lur. Ya kan? Nah, tadi kan kita ambil kenapa beban 8 ohm itu kok nggak sehoreg beban 4 ohm? Karena ya kan 8 ohm ini wattnya lebih kecil daripada 4 ohm. Nah, jadi kita naikkan lagi, kenapa beban 2 ohm kok lebih jos lagi daripada 4 ohm? Alasannya karena watt power ampli sampai lebih besar lagi. Ya kan? Seperti ini contohnya lur. Nah, alasannya lagi ya kan, bukan alasannya, efek sampingnya apa? Kalau dibeban di 2 ohm, kalau power sampean nggak jos, dipastikan akan jebol. Karena apa? Ya kan, saat dibeban 2 ohm lur, otomatis kebutuhan PSU lebih tinggi. Ya kan? Nah, contoh di 8 ohm, dia ngedropnya PSU sampean itu nggak seberapa. Ibarat contoh kalau kayak gini nih, 76 volt DC, dia ngedropnya paling sekitar saat dibeban di 8 ohm paling nanti 60, turun ke 60 ya kan, turun ke 60 berapa gitu kan. Nah, nanti saat dibeban di 4 ohm dia akan turun lagi 50.
Nah, saat di beban di 2 ohm dia bisa turun lagi lebih jauh lagi, paling enggak di 40 berapa volt DC gitu, ya kan? Dan dia akan berimbas pada trafo sampean. Kalau trafo sampean enggak mampu menghandle kebutuhannya ini, ya kan? Kebutuhan kebutuhan PSU buat power sampean, driver sampean, otomatis trafo akan panas, lama-kelamaan akan jebol. Seperti itu lur ya. Nah, ini ada sebagai contoh, sebagai ibaratnya kita seperti ini loh gitu loh, ya kan? Seperti ini alasan alasannya untuk beban 4 ohm, 8 ohm, 2 ohm, ya kan? Kok 2 ohm itu lebih jos daripada 4 ohm, alasannya apa? Ya kan? Jadi ini saya berbagi ilmu aja pada teman-teman yang khususnya para penghobi, ya kan? Ya ini kalau untuk amannya itu mainnya di 4 ohm lur. Untuk power itu amannya ya yang direkomendasikan untuk aman bagusnya lah. Kalau di 2 ohm ini sama aja dengan power ampli hampir mendekati konslet lur. Ya, hampir mendekati konslet. Jadi ya emang benar dia wattnya besar, ya dia mengeluarkan ampere besar juga. Cuman ya itu kalau power sampean nggak benar-benar jos, dipastikan akan jebol karena dia bekerja dengan lebih keras lagi. Kalau di beban di 8 ohm ini power ampli sampean bekerjanya santai lur. Jadi ibarat orang itu ya nggak ngerkoso lah gitu, kalau orang Jawa bilang nggak terlalu kerja berat. Nah, kalau di beban 4 ohm dia power sampean bekerja gimana ya, berat nggak berat, enteng nggak enteng, jadi bekerja dengan maksimal lah gitu ya, bekerja maksimalnya gitu. Nah, kalau di beban 2 ohm dia lebih maksimal lagi, lebih ngoyo lagi power sampean. Nah, otomatis kalau lebih ngoyo lagi power sampean akan panas. Nah, kalau power sampean panas, kalau nggak kuat benar, dipastikan akan jebol power sampean. Ya, oke lur, sekarang kita buktikan kira-kira omongan saya ini ada benernya atau enggak ya. Jadi ini akan kita buktikan. Di sini di tutorial saya ini ya. Ini tutorial kita pakai trafo 5 ampere dengan volt AC 52 volt AC, ketemunya 76 volt DC, dengan driver kita simetris dengan final 4 set. Dan nanti akan kita beban di 8 ohm dan 4 ohm dan 2 ohm ya. Oke lur ya, langsung ikutin aja video hari ini. Langsung sekarang kan kita lot di 8 ohm dulu lur. Nah, kita lot di 8 ohm ya, kira-kira ketemu berapa. Jadi saya nggak usah lihatin untuk osiloskopnya lur ya, langsung aja kita pantau di sini. Nah, ini PSU nya 5 ampere 52 volt AC saat beban 8 ohm, 4 ohm, 2 ohm. Ketemu berapa ya? Langsung aja. Saat di beban di 8 ohm ini di titik klip ketemu 41 volt dengan ampere 5 ampere. Nah, untuk 8 ohm ketemu 41 volt 5 ampere ya lur. Sekarang kita turunkan di 4 ohm. Nah, nih lur, kan kelar lur. Terusnya Jumatan lur ya. Sekarang kita beban di 4 ohm. Ketemu berapa?
beban 4 ohm ketemu 34 volt 8,6 ampere. Berapa tadi? 43 ya. ...35 volt ketemu 8,7 ampere. Nah, sekarang kita main di 2 ohm. Ya kan? Bentar ya. Itunya mendip. Langsung kita cek dulu ya, kira-kira berapa. Nih 30 volt 12,9, 30 volt 12,9 ampere. Nah, jadi di sini bisa teman-teman lihat, ya kan? Saat dia tanpa beban, kita hitung dulu ya. Kalau tanpa beban, untuk ampere dia nggak bisa ngitung lur, tapi dia bisa ngitung volt RMS yang dikeluarkan. Kita hitung dulu ya. Nih, dia tanpa beban mengeluarkan 52 volt RMS, sama dengan volt AC nya ini lur, dengan PSU nya. Ini titik klipnya di sini nih, 52 volt RMS, ya kan? Ketemu 52 volt RMS. Coba nih, takutnya nanti dikira saya berbohong sama teman-teman. Mana ini, kita tunggu. Nih, 55 lur, 55 volt AC dia, PSU nya 55 56. Nah, 55 ketemu 55 volt AC untuk PSU nya, dan ketemunya 52 volt AC tanpa beban. Saat kita beban di 8 ampere, di 8 ohm ketemu 41 volt 5 ampere. Untuk trafonya 5 ampere. Nah, saat kita beban di 4 ohm, dia ketemunya 35 volt 8,7 ampere, ya. Nah, saat kita di beban 2 ohm ketemu 30 volt 12,9 ampere. Sekarang kita hitung. Ya. Sekarang kita hitung 41 dikali 5 ampere. Ketemunya 205 watt. Dan 35 dikali 8,7, 304 ampere watt aja ya. Nah, sekarang di 2 ohm ketemunya 30 dikali 12,9, 387 watt. Nah, ini lur, ya kan? Jadi dia nggak jauh beda kan lur. Tadi kalau ini tadi contoh aja ya kan. Dan setelah kita benar-benar cek load seperti ini, ya kan? Alasannya kenapa beban 2 ohm kok lebih huruf, karena dia wattnya lebih besar, ya kan? Nah, ketemunya berapa ini, ya. Nah, ketemunya 387 watt. Nah, dan tadi trafonya kan cuma 5 ampere mas, kok bisa ngeluarin 12? Nah, aneh ya kan? Nggak aneh lur, karena semakin kecil beban yang diambil 2 ohm, otomatis dia konsletnya akan lebih apa namanya, lebih kecil lagi kan, ampere yang naik. Nah, lur ya, mudah-mudahan cara contoh seperti saya ini sampai bisa memahami dan ada ilmunya, kan?
untuk teman-teman jangan main di 2 ohm kalau power sampan nggak benar-benar jos, ya kan, karena yaitu kalau 2 ohm ini power sampan bekerja dengan keras, kalau nggak kuat dipastikan akan jebol. Jadi di sini saya praktekkan langsung, jadi saya tidak ada berbohongi gitu loh Lur ya. Alasannya seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat ilmunya dan bisa dipraktekkan langsung. Oke. Terima kasih Lur ya sudah menonton video kali ini. Salam satu hobi. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Nah, kita lanjutkan nanti di lain waktu. Sekarang hari Jumat, saya mau Jumatan dulu. Oke, terima kasih Lur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.